Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kesempatan dan penyertaan yang Tuhan terus berikan bagi setiap kita sampai pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, ayat saat teduh kita pada hari ini terambil di dalam 1 Samuel pasal 21 ayatnya yang ke-10 sampai 15. Sekali lagi, 1 Samuel pasal 21 ayat 10 sampai 15. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, "Bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa." Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat berpura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, "Tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang sini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, judul perenungan kita atau saat teduh kita pada hari ini yaitu Daud di Gad. Sekali lagi, Daud di Gad. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita membaca kisah pengungsi Daud dari Raja Saul merupakan kisah yang sangat menarik. Namun sekaligus juga tidak mudah untuk kita pahami, kecuali kita hanyut di dalam kisahnya. Mengapa demikian Bapak Ibu? Sebab kalau kita melihat di dalam pasal 16, Daud itu telah diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Kemudian kalau kita melihat juga di dalam pasal 17, oleh pertolongan Tuhan juga Daud itu mengalahkan Goliat. Namun Bapak Ibu, menghadapi Saul, Daud harus melarikan diri agar tidak ditangkap atau dibunuh olehnya. Di sisi Allah yang telah mengurapi Daud menjadi raja dan yang membelanya melawan Goliat, mengapa Allah diam diri dan membiarkan Daud dalam kesulitan? Bapak Ibu yang terkasih, Daud berada di Gad. Beberapa penafsir berpendapat bahwa kemungkinan Daud ditangkap dan diperhadapkan kepada Akis, raja Gad, oleh para pegawainya. Mereka mengenal Daud karena dia membawa pedang Goliat. Mereka juga mengenal Daud karena banyak orang yang pernah mengeluh-elukannya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maka Daud menjadi sangat takut sekali, sehingga ia berpura-pura gila. Namun perbuatan ini membuat Akis merasa terganggu dan tidak peduli terhadap Daud. Ia pun menganggap Daud benar-benar gila, sehingga ia terlepas dari tangan Raja Akis. Bapak Ibu yang terkasih, kisah ini memang tidak mudah untuk dipahami secara langsung. Sekilas kalau kita melihat, mungkin muncul beberapa pertanyaan. Apakah dalam situasi terdesak kita diperbolehkan untuk berpura-pura atau bahkan untuk berbohong demi menyelamatkan diri sendiri? Namun Bapak Ibu, inti dari kisah ini sebenarnya bukanlah untuk membenarkan tindakan semacam itu.
Kisah ini lebih tepat dimaknai sebagai pengingat bahwa dalam kondisi yang paling sulit dan paling genting sekalipun, Tuhan itu tidak meninggalkan umatnya. Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam keterbatasan dan tekanan, seseorang bisa saja mengambil langkah yang mungkin secara etis perlu dipertanyakan, seperti tadi berpura-pura atau bahkan menyusun siasat tertentu. Namun fakta bahwa Tuhan tetap menunjukkan pemeliharaannya dalam situasi seperti itu bukan berarti dia menyetujui atau memerintahkan tindakan tersebut. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks ini sikap Daud yang berpura-pura gila bukanlah teladan yang harus ditiru, melainkan cerminan dari kelemahan manusia yang berada di dalam tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, yang perlu kita pelajari di dalam bagian ini adalah bagaimana kita melihat penyertaan dan kasih Tuhan yang tidak bergantung pada kesempurnaan tindakan manusia. Jika bukan karena perlindungan Tuhan, kepura-puraan Daud pun tidak akan menyelamatkannya. Tuhanlah yang berdaulat, dan di dalam anugerahnya, Ia bisa memakai bahkan keputusan manusia yang tidak ideal untuk tetap menggenapi rencananya. Namun, ini tidak berarti kita boleh sengaja mengambil keputusan yang keliru dan berharap Tuhan tetap memberkati kita. Justru kisah ini mengajak kita untuk semakin percaya kepada Tuhan, sekalipun jalan keluar yang tersedia tampak tidak sempurna di mata manusia. Demikian perenungan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini kami bisa merenungkan bagian firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami untuk bisa melakukan dan juga menerapkan firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, sehingga terus memberkati setiap kami, terus mengingatkan setiap kami, bahkan di dalam setiap segala aspek kehidupan kami bisa menerapkan apa yang menjadi firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk saudara Erik Fernando, untuk saudara Purnama, untuk saudara Nicholas Junio. Kami bersyukur Tuhan telah menambahkan 1 tahun lagi usia yang baru di dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya di usia yang baru ini Tuhan semakin meneguhkan iman mereka, Tuhan semakin memberkati mereka, Tuhan semakin menyertai segala kehidupan mereka, dan kiranya juga mereka semakin setia untuk selalu mengikut dan semakin percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan mereka di dalam segala pekerjaan, di dalam segala studi yang ada. Kiranya Tuhan yang terus memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan seturut dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga mereka. Kiranya Tuhan juga yang terus menolong menyertai keluarga mereka sehingga semua di dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami ini di dalam tangan-Mu, Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang terus sertai kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk segala aktivitas yang boleh kami lakukan pada hari ini juga, Tuhan yang terus menolong kami, Tuhan yang terus menyertai kami, dan kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang baik pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.